Dimohon untuk para peserta untuk tetap tenang karena acara akan segera berlangsung. Dimohon kepada Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Bapak Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur, Bapak Wadir 1, Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan, dan Ketua Panitia untuk dapat menempati podium yang telah kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Wali Kota Kota Samarinda atau yang mewakili, yang kami hormati, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, atau yang mewakili, yang kami hormati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda atau yang mewakili, yang kami hormati, Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur beserta jajaran, yang kami hormati, Kepala Pusat, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan pejabat eselon 4 di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur. Yang kami hormati, pimpinan Puskesmas Kota Samarinda, Puskesmas Trauma Center, Puskesmas Pasundan, Puskesmas Bengkuring, Puskesmas Juanda, dan Puskesmas Temindung. Yang kami hormati, pembimbing lahan praktik Puskesmas Kota Samarinda. Yang kami hormati, dosen dan pembimbing institusi, dan seluruh peserta KKNT IPE 2022 yang kami banggakan. Kami ucapkan selamat datang kepada para undangan dan peserta pada acara pembukaan praktek interprofessional education and collaboration jurusan kebidanan, keperawatan, teknologi laboratorium medis, gizi dan dietetika, serta promosi kesehatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur, wilayah kerja Puskesmas Kota Samarinda. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini, tanggal 7 November 2022, kita dapat berkumpul bersama di Gedung Serbaguna Sempaja Samarinda. Salawat serta salam kami sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, telah memberikan bimbingan kepada kita menuju jalan yang diridhoi. Sebelum memulai acara, izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
menyanyikan lagu Mars Poltekkes. Yang keempat, pembacaan doa. Yang kelima, laporan kegiatan. Yang keenam, sambutan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur. Yang ketujuh, sambutan Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, sekaligus membuka kegiatan KKNT IPE 2022. Kemudian diakhiri dengan penutup dan foto bersama. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Mars Poltekkes. Hadirin disilahkan duduk kembali. Pembacaan doa
Kepada Bapak Dani Sartika Sarjana Komunikasi disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai acara pada hari ini, marilah sebentar kita menundukkan kepala, hati dan jiwa kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk memohon keridhoannya agar apa yang kita lakukan hari ini sampai di akhir kegiatan nanti mendapatkan keberkahan, kelancaran dan kemudahan. Untuk yang beragama Islam, izinkan saya memimpin dengan cara Islam, dan agama selainnya agar bisa menyesuaikan. Bila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'mahu ya rabbana walakal hamdu walakal syukr. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil awalin wal akhirin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ya'udus salam. Wahayna rabbana bis salam wa adkhilna jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada masyarakat dan negeri kami. Allahumma ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, jadikanlah kegiatan kuliah kerja nyata terpadu interprofesional education ini sebagai kegiatan yang mengandung ilmu dan bermanfaat, yang membuahkan hasil bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, pembimbing, masyarakat dan negeri kami. Ya Allah, ya Rabbana, acara ini ditujukan tidak lain hanya untuk mengharap ridho-Mu. Untuk itu berilah petunjuk dan bimbingan kepada kami agar kami dapat menjalankannya dengan baik demi kesehatan dan keselamatan masyarakat kami di masa yang akan datang. Allah, ya Rabbana, ya Karim, ya Tawwab. Hanya kepadamu kami melakukan pengabdian dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Anugerahkanlah kepada kami tekad, kekuatan, keikhlasan, lindungan, dan bimbingan untuk menjalankan amanah sebagai profesi yang kami kerjakan dan berkarya demi pengabdian kepadamu semata. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan kegiatan
Kepada Ibu Dwi Hendriani, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Sarjana Terapan Kebidanan, Magister Kesehatan, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa ala dinil karihal kafirun walau karihal munafikun walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidun Majid. Yang terhormat Bapak Wali Kota Samarinda atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Direktur Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur. Yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Direktur 1, 2, dan 3. Yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Pusat Pengembangan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi, serta yang terhormat Bapak dan Ibu, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda yang telah berkenan hadir pada kesempatan hari ini, yang terhormat Bapak dan Ibu pimpinan Puskesmas di 8 puskesmas yang ada di Kota Samarinda, yang terhormat Bapak dan Ibu seluruh pembimbing institusi dan seluruh pembimbing dari wahana praktik untuk kegiatan kuliah kerja nyata terpadu Interprofessional Education tahun 2022, serta yang terhormat Bapak dan Ibu seluruh tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Dan yang saya cintai dan banggakan seluruh mahasiswa peserta KKNT-IPE tahun 2022. Pertama-tama saya selaku panitia menyampaikan terima kasih atas kehadiran dan perkenan dari Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu para senior, serta Bapak dan Ibu rekan-rekan sekalian dalam kegiatan pembukaan KKNT-IPE tahun 2022. Selanjutnya izinkan saya selaku Ketua Panitia menyampaikan laporan kegiatan pada hari ini. Kegiatan kuliah kerja nyata terpadu Interprofessional Education tahun 2022 merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan setiap tahun oleh Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur dan diikuti oleh seluruh peserta tingkat akhir atau mahasiswa tingkat akhir Poltekkes Kemenkes Kaltim. Adapun tujuan dari diselenggarakannya KKNT-IPE ini yaitu untuk meningkatkan dan mewujudkan rasa saling menghargai serta komunikasi efektif antar mahasiswa dari 5 jurusan yang ada di Poltekkes Kemenkes Kaltim yang mewakili dari 5 profesi kesehatan yang ada, dalam rangka bekerja sama untuk tindak lanjut kasus keluarga yang ada di 8 puskesmas di Kota Samarinda. Peserta kegiatan terdiri dari para pejabat di lingkungan Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur, dosen pembimbing dari mahasiswa dari 5 jurusan yang ada di Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur, para tamu undangan yang terdiri dari undangan Wali Kota, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kesehatan Kota Samarinda, pimpinan dari 8 puskesmas yang ada di Kota Samarinda, beserta seluruh pembimbing dari wahana praktik yang berjumlah kurang lebih sekitar 550 orang. Sumber dana kegiatan berasal dari dana BLU Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur. Tidak lupa saya selaku Ketua Panitia memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Direktur beserta jajarannya yang telah berkenan memberikan support, arahan, dukungan serta berbagai fasilitas dan sarana kepada kami selaku panitia untuk melaksanakan kegiatan KKNT-IPE terpadu tahun 2022.
Penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih yang tak terhingga juga saya sampaikan kepada seluruh panitia yang telah luar biasa dalam mengerahkan segenap pikiran dan tenaga demi suksesnya acara kegiatan KKNT IPE tahun 2022. Akhir kata, dengan semangat kebersamaan dan rasa kekeluargaan, mari kita sukseskan KKNT IPE tahun 2022. Selamat mengikuti acara pembukaan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur kepada Bapak Dr. Manajemen Haji Supriyadi B. Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Wali Kota Samarinda, yang dalam hal ini diwakili Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Pak Dr. Ismet, terima kasih Pak sudah hadir. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur atau yang mewakili beliau. Yang saya hormati Kepala Bidang SDK Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Yang saya hormati pimpinan 8 puskesmas wilayah Kota Samarinda menjadi tempat kegiatan KKN terpadu ini. Pimpinan Puskesmas Sambutan, yang saya hormati pimpinan Puskesmas Bengkuring, yang saya hormati pimpinan Puskesmas Trauma Center, yang saya hormati pimpinan Puskesmas Temindung, yang saya hormati pimpinan Puskesmas Harapan Baru, yang saya hormati pimpinan Puskesmas Pasundan, yang saya hormati pimpinan Puskesmas Juanda, dan yang saya hormati pimpinan Puskesmas Sempaja atau yang mewakili beliau-beliau yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Yang saya hormati Wakil Direktur 1, Wakil Direktur 2, dan Wakil Direktur 3 Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur, pejabat Eselon 4, Kasubag Adum dan Kasubag Adak di lingkungan Poltekkes Kalimantan Timur. Yang saya hormati Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan Keperawatan, Kebidanan, Teknologi Laboratorium Medis, Gizi dan Dietetika serta Promosi Kesehatan, beserta seluruh dosen yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati pembimbing lahan dari 8 puskesmas dan pembimbing institusi dari Poltekkes, dan saya hormati Ketua Prodi D3 Kebidanan Balikpapan yang terhubung melewati ruang Zoom mengikuti acara pembukaan ini, dan seluruh tamu undangan dari Balikpapan. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, terima kasih sudah hadir di ruang Zoom untuk mengikuti acara pembukaan secara bersama KKN terpadu Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur, melibatkan 5 jurusan, yaitu jurusan keperawatan, jurusan kebidanan, jurusan teknologi laboratorium medik, jurusan promosi kesehatan, dan jurusan gizi dietetika, baik yang di Samarinda maupun yang berada di Balikpapan. Serta adik-adik para mahasiswa tingkat akhir yang mengikuti kegiatan atau pembukaan KKN terpadu IPE IPC pada hari ini yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita senantiasa memanjatkan alhamdulillah kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan taufik, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, dan alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat insyaallah
tidak kurang satu apapun dan diberi nikmat sempat bisa berhadir pada acara pembukaan kuliah kerja nyata terpadu Interprofessional Education, Interprofessional Collaboration Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur pada tahun 2022 ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, juriat, serta pengikut setia beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Kepala Dinas, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kuliah kerja nyata ini merupakan salah satu wujud tridharma perguruan tinggi di pendidikan tinggi dengan maksud untuk memberikan pengalaman belajar dan bekerja secara bersama-sama kepada para mahasiswa tentang penerapan atau pengembangan ilmu dan teknologi yang dilaksanakan di luar kampus. Pola pikir yang dikembangkan melalui kuliah kerja nyata ini bagi lembaga dilandasi oleh kenyataan bahwa hampir setiap persoalan kehidupan dalam masyarakat mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya, sehingga penyelesaian dengan pola pendekatan monodisiplin tidak lagi dianggap efektif. Tentu alternatifnya adalah dengan multidisiplin. Selanjutnya, kuliah kerja nyata dimaksudkan untuk mengisi kekurangan tersebut dengan memberikan pengalaman cara berpikir interdisipliner, terpadu dan komprehensif agar tercapai luaran yang baik. Sehingga suatu tim kerja atau kerja tim, interprofessional practice yang baik pula ini perlu diberikan pengalaman kepada para mahasiswa. Selain itu, ada beberapa argumen dan penelitian yang menunjukkan bahwa perbaikan interprofessional practice berkaitan dengan moral kerja dan kepuasan yang lebih tinggi pada profesi kesehatan. Interprofessional education sebuah inovasi yang sedang dikembangkan dalam dunia pendidikan, khususnya profesi kesehatan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, interprofessional education ini merupakan satu proses di mana sekelompok mahasiswa dengan latar belakang profesi kesehatan yang berbeda melakukan pembelajaran bersama dalam periode tertentu, berinteraksi dengan sebagai tujuan utama, serta berkolaborasi dalam upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan jenis pelayanan kesehatan yang lainnya. Melalui proses pembelajaran IPE ini diharapkan berbagai profesi kesehatan dapat menumbuhkan kemampuan antar profesi, dapat merancang hasil pembelajaran yang memberikan kemampuan berkolaborasi, meningkatkan praktek pada masing-masing profesi dengan mengaktifkan setiap profesi untuk meningkatkan praktek agar dapat saling melengkapi. Para profesi kesehatan dapat membentuk satu aksi secara bersama untuk meningkatkan pelayanan dan memicu perubahan, menerapkan analisis kritis untuk berlatih kolaboratif, meningkatkan hasil untuk individu, keluarga, masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan. KKN IPE 2022 Poltekkes Kalimantan Timur ini juga merupakan implementasi salah satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan visi melaksanakan misi Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur. Kegiatan ini merupakan pembelajaran bersama di kampus untuk selanjutnya diimplementasikan bersama-sama di masyarakat. Para mahasiswa peserta sudah dilakukan pembekalan secara kolektif melibatkan mahasiswa dari jurusan keperawatan, kebidanan, TLM, gizi, dan promosi kesehatan. Selain itu juga merupakan satu upaya Poltekkes Kalimantan Timur selaku penyelenggara pendidikan kesehatan untuk meningkatkan relevansi penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, khususnya di puskesmas, sehingga akan memberikan kemudahan akses masyarakat terhadap program-program kesehatan yang dilaksanakan. Lebih khusus lagi, kegiatan IPC IPE ini sangat mendukung transformasi layanan atau sistem kesehatan yang sedang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan.
Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, beberapa tepatnya minggu yang lalu saya mengikuti rapat koordinasi teknis seluruh Direktur Poltekkes se-Indonesia bersama seluruh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi se-Indonesia di Bogor. Yang dimaksudkan untuk mensinergikan kekuatan dan sumber daya yang ada di Poltekkes dengan program-program layanan kesehatan di Puskesmas atau di Dinas Kesehatan yang mengintegrasikan atau yang akan menerapkan transformasi kesehatan. Pada kesempatan itu disampaikan bahwa Kementerian Kesehatan dalam masa-masa pandemi COVID mendapatkan 3 amanat dari Presiden. Yang pertama, Menteri Kesehatan diminta untuk melakukan vaksinasi secepat mungkin dalam rangka melindungi masyarakat dari COVID-19. Yang kedua, mengatasi pandemi dengan program-program dan inisiatif untuk mengendalikan situasi COVID-19. Dan ini sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, 2 hal ini yang masih tetap berjalan sampai saat ini. Dan yang ketiga, sebagai amanat Presiden, transformasi sistem kesehatan untuk memajukan masyarakat Indonesia yang sehat, yang kuat. Nah, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Kementerian Kesehatan berkomitmen melakukan transformasi kesehatan dengan 6 pilar transformasi. Pertama, transformasi layanan primer, kedua, layanan rujukan, ketiga, sistem ketahanan kesehatan, keempat, sistem pembiayaan, kelima, transformasi SDM kesehatan, dan yang keenam, transformasi teknologi kesehatan. Dan Poltekkes sebagai institusi pendidikan tinggi di bawah Kementerian Kesehatan secara umum terlibat di 6 transformasi ini, khususnya di bidang transformasi SDM kesehatan terkait dengan penyediaan jumlah, jenis, dan kualitas, 9 nakes atau 7 nakes di puskesmas kecuali dokter dan dokter gigi, dan ikut berperan di dalam pilar-pilar yang lain. Dan pada saat pertemuan itu Poltekkes Kemenkes diminta untuk berperan lebih banyak di transformasi layanan primer. Bapak Ibu, di layanan primer ada beberapa hal yang menjadi indikator. Pertama, kategori edukasi penduduk, yaitu dipentingkan di edukasi penduduk ini adalah penguatan peran kader, kemudian kampanye kesehatan, berikutnya membangun gerakan-gerakan, khususnya gerakan dalam rangka peningkatan kesehatan dan menggunakan platform digital dan tokoh-tokoh masyarakat untuk kategori edukasi penduduk. Kategori yang kedua itu pencegahan primer dengan menambahkan atau meningkatkan dari 11 jenis vaksin menjadi 14 jenis vaksinasi. Yang ketiga, pencegahan sekunder, yaitu screening 14 penyakit penyebab kematian tertinggi dengan biaya yang terbesar menurut BPJS tahun 2020, yaitu penyakit jantung, kanker, stroke, dan penyakit ginjal. Dan yang keempat, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan primer berupa revitalisasi jaringan dan standarisasi layanan di puskesmas, posyandu, dan kunjungan rumah, serta laboratorium kesehatan masyarakat. Itu 4 pokok utama kategori kegiatan di layanan primer. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan sudah merancang perkuatan lembaga layanan puskesmas ini dengan 5 tingkatan fasilitas pelayanan primer. Pertama, ada rumah sakit dengan jangkauan sekitar 514 kota kabupaten, kemudian puskesmas dengan jangkauan 7.230 puskesmas di seluruh Indonesia, posyandu prima, ini satu istilah baru yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan, diharapkan bisa menjangkau 85.000 desa dan kelurahan, dan ada lagi posyandu sebanyak 300.000 untuk dusun dan RT serta RW. Dan yang terakhir ini kunjungan rumah yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan, dalam hal ini Dirjen Pelayanan Kesehatan, untuk bisa menjangkau sebanyak 273,5 juta penduduk Indonesia.
Kemudian 5 tingkatan laboratorium kesehatan sesuai standar WHO yang sedang dikembangkan, yaitu laboratorium nasional ada 2, laboratorium regional ada 12, laboratorium kesehatan daerah 28, laboratorium kesehatan kabupaten kota 234, dan laboratorium puskesmas ada 10.292. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, data ini saya sampaikan untuk menguatkan bahwa keberadaan Poltekkes Kemenkes yang diminta berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan, Provinsi termasuk kota kabupaten ke depan akan bersinergi di dalam kegiatan-kegiatan Dirjen Yankes, di Jenkesmas maksud saya, untuk mencapai program-program yang tadi disampaikan. Oleh karena itu kegiatan IPC-IPE ini sangat berkaitan dengan peran-peran Poltekkes ke depan yang diharapkan untuk bisa membantu program-program puskesmas. Kegiatan IPC-IPE yang dilaksanakan selama kurang lebih 2 minggu ini akan turun mahasiswa dalam kelompok-kelompok bersama dengan 5 profesi itu, perawat, bidan, TLM, gizi, dan promosi kesehatan, yang akan membawa bendera puskesmas untuk menggali data lebih lengkap di keluarga-keluarga yang akan ditangani oleh mereka, dan nanti diharapkan bisa membuat satu output untuk peningkatan layanan kesehatan pada level-level keluarga, yang pada gilirannya itu akan mencapai layanan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang diharapkan oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Itulah Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kegiatan IPC-IPE ini pada saat ini kita berkolaborasi dengan pemerintah Kota Samarinda. Mengharapkan kehadiran Bapak Wali Kota, walaupun beliau karena kesibukan sangat berkeinginan kemarin untuk hadir sampai detik-detik terakhir tadi pagi, tadi malam sudah konfirmasi, tapi karena ada kegiatan lain yang tidak bisa diwakilkan. Terima kasih Bapak Kepala Dinas bisa mewakili Pak Wali Kota untuk memberikan arahan sambutan sekaligus membuka kegiatan IPC-IPE pada pagi hari ini. Selanjutnya tentunya kami mengharapkan dukungan dari puskesmas, bimbingan dari puskesmas kepada adik-adik yang akan turun ini nanti akan ke keluarga untuk mendalami data-data di keluarga masing-masing, walaupun barangkali belum semua keluarga di wilayah puskesmas yang bisa didatangi oleh adik-adik ini, tetapi nanti keluarga-keluarga yang akan mereka datangi, mereka dapatkan belajar bersama di situ, kolaborasi antar profesi di situ, dan bisa bermanfaat bagi keluarga, dan nanti tentunya bisa ditindaklanjuti oleh puskesmas. Kita menyadari Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, di berbagai kesempatan Bapak Menteri Kesehatan menyampaikan bahwa beban biaya kesehatan kita terlalu tinggi dengan penyakit-penyakit besar jadi, yaitu penyakit jantung, stroke, kemudian penyakit kanker, ya, ginjal, itu membebani biaya kesehatan. Oleh karena itu, dengan upaya-upaya preventif promotif di layanan primer, didukung oleh praktek-praktek kolaboratif mahasiswa dengan puskesmas di masa-masa yang akan datang, mudah-mudahan bisa menekan angka penyakit yang membebani biaya anggaran ini dengan lebih banyak kita mengupayakan preventif dan promotif. Oleh karena itu, kategori utama layanan primer tadi adalah edukasi masyarakat. Bapak Ibu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pemerintah Kota Samarinda, Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, dan seluruh pimpinan puskesmas, 8 puskesmas yang sudah mendukung kegiatan IPC-IPE ini. Dan tentunya kami berharap mohon dukungan, mohon bimbingan nanti kepada adik-adik yang akan praktek, karena bagaimanapun adik-adik masih dalam proses belajar untuk berkolaborasi kerjasama tim dengan profesi-profesi yang ada di Poltekkes Kalimantan Timur. Kami berharap di tahun-tahun akan datang, kegiatan IPC-IPE ini bukan hanya di wilayah Kota Samarinda, tetapi program kerja yang saya susun bersama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara minggu lalu di Bogor pada acara rapat koordinasi teknis, itu memungkinkan bahwa KKN Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur bukan hanya di wilayah Kalimantan Timur, tetapi di tahun yang akan datang juga dimungkinkan di wilayah Kalimantan Utara dalam rangka untuk mendukung program-program Kementerian Kesehatan khususnya di layanan primer. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Selanjutnya saya mohon berkenan Pak Kepala Dinas memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi acara KKNT terpadu IPC-IPE Poltekkes Kalimantan Timur pagi hari ini. Terima kasih kepada semuanya, terima kasih kepada panitia, Bu Dwi Hendriani dengan seluruh tim panitia yang sudah mengupayakan terselenggaranya acara pembukaan IPC-IPE pada pagi hari ini. Insya Allah nanti pada saat penutupan akan ada acara penutupan yang kita rencanakan juga di tempat ini, mudah-mudahan tidak ada halangan,
dan adik-adik mahasiswa nanti akan memaparkan hasil yang mereka capai selama 2 minggu bersama keluarga, apa yang didapatkan, apa yang sudah dilakukan, hasilnya apa, dan tindak lanjut apa yang perlu dilakukan untuk puskesmas di masa-masa yang akan datang. Tentunya Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur selain kegiatan IPC, IPE yang kolaboratif seluruh profesi ini, secara masing-masing jurusan juga punya wilayah binaan di wilayah puskesmas atau di wilayah Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Kepala Dinas dan Bapak Ibu pimpinan puskesmas beserta seluruh pembimbing, karena adik-adik atau mahasiswa Poltekkes Kalimantan Timur tetap terus berupaya untuk mendapatkan pengalaman belajar di masyarakat yang maksimal. Demikian dari saya, terima kasih. Mohon maaf salah dan hilapnya. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambutan Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda sekaligus membuka kegiatan KKNT IPE 2022. Kepada Bapak Dr. Ismet Kosasih disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat pagi semua, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayahnya jualah kita dapat berkumpul bersama-sama pagi hari ini. Salam dan salawat kepada Nabi besar junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu mendapat syafaat hingga akhirul zaman. Yang terhormat dan saya muliakan Bapak Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Dr. Supriyadi dan seluruh jajarannya. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur atau yang mewakili, kemudian yang terhormat juga ada di sini 8 pimpinan puskesmas atau yang mewakili, dan tentunya anak-anak kami yang tercinta, mahasiswa Politeknik Kesehatan yang sebentar lagi akan mengikuti kuliah kerja nyata. Kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Wali Kota, Bapak Dr. Haji Andi Harun, karena di saat-saat akhir tadi ternyata beliau berhalangan karena ada kegiatan yang tidak bisa beliau tinggalkan, sehingga mewakilkan kepada kami untuk memberikan sambutan pada pertemuan hari ini. Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bahwa KKN adalah program intrakurikuler yang dilaksanakan oleh mahasiswa yang memadukan bentuk kegiatan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan KKN menjadi salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa. Melalui KKN ini, mahasiswa belajar mengenali dan mengkaji permasalahan masyarakat serta berusaha memecahkannya dengan menggunakan pendekatan keilmuan yang bersifat holistik transformatif.
KKN dapat mendidik mahasiswa untuk memiliki pola berpikir yang interdisipliner, terpadu, dan komprehensif. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Direktur bahwa KKN ini memadukan kolaborasi dengan kegiatan interprofessional education atau IPE, dan pendekatannya sudah melakukan pendekatan yang multidisiplin. Dan kita bersyukur nanti di KKN ini ada beberapa profesi kesehatan yang langsung turun bersama gitu Pak ya. Ada berapa Pak profesinya? 5 ya, 5 profesi kesehatan. Dan kami dengan sangat terbuka, pemerintah Kota Samarinda mempersilahkan adik-adik mahasiswa dari 5 disiplin profesi nanti mengabdikan di lapangan. Karena memang kita ketahui sekarang ini Puskesmas dengan tujuan utama melakukan promotif dan preventif itu banyak melibatkan profesi-profesi kesehatan. Bahkan kemarin dalam surat keputusan menteri itu sebenarnya ada kewajiban satu puskesmas itu ada minimal 9 profesi kesehatan yang harus ada di puskesmas. Nah, saya bersyukur bahwa kegiatan KKN sekarang ini sudah memadukan kegiatan ini. Jadi ada kolaborasi dari interdisipliner dari 5 profesi kesehatan. Dan kita ketahui bahwa KKN ini bersifat tripartit yang melibatkan setidaknya nanti kan ada 3 lembaga dari perguruan tinggi, ya, termasuk mahasiswa dan dosen dalamnya, kemudian masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini kami sebagai tempat wahana, ya, jadi Bapak adik-adik mahasiswa silahkan nanti di lapangan mengaplikasikan apa yang didapat di bangku kuliah. Dan saya kira dengan pendekatan IPE ini mudah-mudahan ada kolaborasi interprofesional dalam peningkatan kesehatan dan kesejahteraan pasien atau masyarakat. Memang pembelajaran sekarang ini kalau kita lihat kita tidak bisa hanya bertumpu pada satu kegiatan saja. Ini bisa kita lihat pada contoh selama 2 tahun terakhir ini ketika kita melaksanakan terjadinya COVID-19 dalam hal pengendalian, di situ terlihat bahkan tidak hanya profesi kesehatan, tapi kita mengendalikan COVID-19 itu semua, bukan hanya unsur kesehatan, semua terlibat. Jadi dari kegiatan di hulu sampai di hilir itu kegiatan sangat melibatkan profesi-profesi lain. Nah, ini merupakan contoh bahwa saat ini kita juga di kesehatan tidak bisa bersifat ego, ya, egosentris. Dan alhamdulillah Samarinda pada penatalaksanaan dan pengendalian COVID-19 kemarin melalui Satgas yang dipimpin langsung oleh Bapak Wali Kota, alhamdulillah karena ini COVID adalah pandemi dan segala sesuatu tidak ada yang ideal dalam penatalaksanaan, kita mampu mengendalikan dan melaksanakan pengendalian COVID-19. Dan kemarin ya tanggal 30 Oktober sampai 2 November itu salah satu policy brief atau kebijakan dari Dinas Kesehatan tentang pengendalian COVID-19 di masa pandemi. Kemarin kita ajukan dan mendapat apresiasi oleh pemerintah Indonesia sebagai satu-satunya kabupaten, kabupaten kota yang menjadi utusan delegasi dalam pertemuan kedokteran tropis sedunia. Dan saat ini yang menjadi wakil dari kita adalah Dr. Osa Robsodia.
Dan saat ini beliau masih berada di Amerika Serikat menjadi pembicara dalam rangka pertemuan kedokteran tropis sedunia. Nah, ini sebenarnya menunjukkan bukan hanya kerja daripada dinas kesehatan, tapi sudah bagaimana kita melakukan policy brief, ya, kemudian inovasi dalam penata laksanaan COVID-19. Juga hal yang sama kemarin kita juga punya inovasi, ya, dalam penanganan stunting. Jadi salah satu puskesmas kami, yaitu Puskesmas Bukuan, pada saat itu di bawah pimpinan Puskesmas Dr. Gigi Rika, dia melakukan terobosan dengan penanganan stunting itu dengan mengkolaborasi semua unsur-unsur kesehatan, bukan hanya bidan, bukan hanya perawat, semua dikerahkan dalam penanganan stunting di daerah Bukuan dan mendapat penghargaan dari WHO. Jadi pendapat penghargaan dari WHO melalui Bank Dunia, dan kemarin beliau, Dr. Rika, menerima langsung penghargaan dari Bank Dunia sebagai salah satu inovasi untuk mereduksi stunting dan jadi percontohan di kelas nasional maupun internasional. Jadi kita bersyukur bahwa sekarang ini penanganan kesehatan di bidang promotif dan preventif itu tidak bisa hanya seperti yang dikatakan oleh Bapak Direktur, hanya melulu satu profesi saja. Terakhir bahkan salah satu inovasi dari Puskesmas Harapan Baru, ya. Ini kemarin bulan Oktober minggu lalu kita mendapat penghargaan Madya dengan judul inovasinya si konseling plus plus, bahasanya sih agak gimana plus plus, tapi maksudnya konseling plus plus ini di mana konseling kesehatan langsung ke keluarga itu jadi sudah integratif, jadi bukan hanya merupakan pengobatan, konseling kesehatan, lingkungan dan sebagainya. Dan kebetulan ini pemerakasannya, inovatornya ada nih, silahkan berdiri Pak Rahman. Nah, nanti bisa tanya. Berarti kan jadi satu wahana nih, Puskesmas Harapan Baru. Ya, jadi Pak Rahman nanti kasih tahu teman-teman adik-adik mahasiswanya apa yang sudah dilakukan, ya. Nah, saya kira contoh-contoh itu juga memberi contoh nyata bahwa dengan inovasi dan peningkatan kompetensi kita, insya Allah kita tidak kalah lah dengan kabupaten kota lain. Terakhir nanti insya Allah kemarin rumah sakit insya Allah nanti juga akan mudah-mudahan nanti menjadi tempat wahana Pak, ya, rumah sakit di Amuis. Jadi kami selama 2 bulan ini mendapat perhatian dan mendapat kesempatan dan sudah disetujui oleh Bappenas Republik Indonesia. Bahkan kemarin kami sudah melakukan launching publik terhadap layanan unggulan rumah sakit di Amuis yang insya Allah nanti kalau memang jadi, ini sekarang sudah dibuat studi pendahuluannya, dibuat perannya oleh konsultan dari Bappenas langsung melalui skema PKBU, jadi perjanjian kerjasama badan usaha nanti yang membiayai bukan dari APBD Kota Samarinda, tetapi dari perjanjian kerjasama badan usaha yang difasilitasi oleh Bappenas. Jadi itu seperti misalnya pembangunan jalan tol itu pakai skema PKBU. Nah, skema PKBU ini sekarang pada tahap proses penyelesaian studi pendahuluan yang akan menjadikan rumah sakit di Amuis menjadi rumah sakit ini yang penting, pendidikan. Jadi pendidikan tipe B ada ujungnya internasional. Jadi kalau memang jadi, insya Allah nanti kita punya rumah sakit yang berwajah internasional dengan menggunakan luas lahan yang cukup besar.
Kalau tidak salah bersebelahan ya Pak sama Poltekkes. Nah, jadi tinggal jar orang baca, tinggal menyebelah aja lagi belajar. Nah, insya Allah. Jadi nanti memadukan konsep Eco Green Hospital. Saya beberapa saat lalu, beberapa minggu lalu saya berkesempatan melihat rumah sakit Penang. Jadi rumah sakit Penang itu kita mungkin mengetahui bahwa salah satu rumah sakit internasional, kalau dilihat kotanya ya kurang lebih Samarinda aja, tapi dia terkenal dengan destinasi medicine. Jadi bahkan 80% sampai 90% pasien itu dari Indonesia, Pak. Dan yang saya lihat di situ, yang saya tertarik bukan masalah pelayanan skill dari ini, saya kira kurang lebih. Tapi bagaimana dia memadukan dan marketing. Jadi unsur kebersihannya, marketingnya terhadap salah satu rumah sakit. Di sana ada 5 rumah sakit terbesar, baik itu swasta dan pemerintah yang sangat-sangat, kalau memberikan servis itu sangat excellent. Nah mudah-mudahan nanti kalau memang jadi rumah sakit tipe B IA Muiz itu kalau jadi mudah-mudahan nanti paling tidak berwajah begitulah. Dan kami terbuka karena namanya rumah sakit pendidikan, pasti nanti insya Allah ya silahkan dari Poltekkes memanfaatkan rumah sakit itu sebagai sarana pendidikan. Baik, saya kira mungkin itu saja sambutan dari kami mewakili Bapak Wali Kota. Mudah-mudahan ke depan ini memang yang namanya tadi sudah disebutkan, memang Menteri Kesehatan itu dia akan menjalankan transformasi kesehatan, di mana pilar yang kelima yaitu peningkatan SDM. Jadi SDM ini memang tidak bisa tidak, itu pasti akan ada selalu di dalam setiap kegiatan. Bahkan kalau kita melihat visi Presiden Republik Indonesia yaitu SDM unggul di tahun 2045. Nah, saya kira kegiatan kita seperti sekarang ini merupakan salah satu wujud pelaksanaan dari visi dari Bapak Presiden. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah kami berterima kasih Politeknik Kesehatan Provinsi sudah memilih 8 wahana puskesmas kami yang silahkan memanfaatkan kegiatan-kegiatan dan berinteraksi di sana. Saya kira itu saja dulu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin berkenan Bapak untuk membuka kegiatan secara simbolis, didampingi oleh Bapak Direktur, Wakil Direktur, dan Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan. Hadirin yang kami hormati, telah sampai kita pada akhir acara pembukaan KKNT IPE 2022 Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Sebelum saya akhiri, izinkan saya mengucapkan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Gor Sempaja, terkena macet kota Samarinda. Semoga Poltekkes Kaltim selalu jaya. Mari sukseskan KKNT IPE kita.
Dengan kerendahan hati, saya selaku MC Suryanata Kesuma memohon maaf jika ada salah kata dan ucapan. Sekali lagi kami ucapkan kepada para undangan dan para peserta KKN TIPE, semoga kegiatan ini menjadi ladang ilmu bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Akhir kata saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang terakhir adalah foto bersama. Mohon izin. Kepada Bapak Kepala Dinas untuk bisa foto bersama Pak dan Bapak Direktur, kepada